Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Silogisme Hipotetik dan Silogisme Disjungtif. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aristika Damayanti SPD MPD karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi silogisme. Sebelum kita memulai presentasi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama adalah Alvina Lailinova, kedua Fatika Nuraini, ketiga Indah Damayanti, keempat Nanda Aulia Safitri, dan terakhir adalah Paradila Putri Sabila. Baiklah, kepada teman-teman yang akan menyampaikan materi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Nuraini, NPM 20120357. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai silogisme hipotetik dan disjungtif, kita wajib mengetahui apa itu silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kalimat. Silogisme merupakan bentuk penyimpulan secara tidak langsung. Mengapa di sini disebut penyimpulan tidak langsung? Karena penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme juga disebut cara berpikir atau menarik kesimpulan dari premis-premis umum dan premis-premis khusus. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide awal, bahwa di sini kita akan membahas tentang silogisme hipotetik dan disjungtif. Yang pertama akan kita bahas adalah silogisme hipotetik. Apa itu silogisme hipotetik? Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Silogisme hipotetik itu terbagi menjadi macam-macam tipe. Tipe yang pertama adalah silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent. Contohnya, premis mayor. Jika hujan, saya naik becak. Premis minor. Sekarang hujan. Konklusi. Jadi saya naik becak. Sebelum kita berlanjut, kita wajib mengetahui apa itu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Premis mayor. Premis yang merupakan bentuk umum atau mengikat seluruh konteks. Premis minor merupakan premis yang lebih spesifik atau terikat oleh premis mayor. Dan konklusi atau kesimpulan adalah pernyataan yang dihasilkan berdasarkan data yang terdapat dalam premis-premis. Perkenalkan, nama saya Indah Damayanti, NPM 20120367. Selanjutnya, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuensinya. Contoh premis mayor, bila hujan bumi akan basah. Premis minor, sekarang bumi telah basah. Konklusi, jadi hujan telah turun. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedent. Contoh premis mayor, jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Premis minor, politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa. Konklusi, jadi kegelisahan tidak akan timbul.
Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuensinya. Contoh, premis mayor, bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. Premis minor, pihak penguasa tidak gelisah. Konklusi, jadi mahasiswa tidak turun ke jalanan. Nama saya Paradila Putri Sabila, NPM 201204005. B. Silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif merupakan silogisme yang premis mayornya merupakan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Contoh, premis mayornya Seno masuk sekolah atau tidak. Premis minornya ternyata Seno tidak masuk sekolah. Kesimpulannya, ia tidak masuk sekolah. Corak silogisme disjungtif ada dua. Yang pertama, modus ponendo toles. Contohnya, planet kita ini diam atau berputar. Karena berputar, jadi bukanlah diam. 2. Modus toledo ponens. Contohnya, planet bumi kita ini diam atau berputar. Planet bumi kita ini tidak diam, jadi planet bumi kita ini berputar. Kenalkan, nama saya Alvina Laila Nova, NPM 2012-0398. Di sini saya akan membacakan tipe silogisme disjungtif, yaitu premis minor. Premis minornya mengingkari salah satu alternatif. Konklusinya yaitu mengaku alternatif yang lain. Contoh, premis mayor, ia berada di luar atau di dalam. Premis minornya yaitu ternyata tidak berada di luar. Konklusifnya, jadi ia berada di dalam. Premis minor yaitu yang mengaku salah satu alternatif. Kesimpulannya adalah mengingkari alternatif yang lain. Contoh, premis mayor, Budi di masjid atau di sekolah. Premis minornya, ia berada di masjid. Jadi, konklusinya yaitu, jadi ia tidak berada di sekolah. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Safitri, NPM 201203777. Selanjutnya, hukum silogisme hipotetik. Bila antecedent sama dengan A, konsekuen sama dengan B, maka hukum silogisme hipotetik adalah 1. Bila A terlaksana, maka B terlaksana, artinya benar. 2. Bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana, artinya salah. 3. Bila B terlaksana, maka A terlaksana, artinya salah. 4. Bila B tidak terlaksana, maka A tidak terlaksana, artinya benar. Hukum-hukum silogisme disjungtif. 1. Silogisme disjungtif dalam arti sempit, konklusinya atau kesimpulannya yang dihasilkan nanti akan selalu bernilai benar jika prosedur penyimpulannya valid. 2. Silogisme disjungtif dalam artian luas, kebenaran untuk konklusinya adalah jika premis minornya mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah atau benar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat kesalahan kata maupun ucapan yang tidak berkenan. Kami kelompok 8 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.